Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulidia dari program studi administrasi publik dengan nomor absen 16. Yang terhormat, Ibu Eka Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah teori organisasi. Di sini, izinkan saya untuk memaparkan kembali mengenai materi dari kepemimpinan yang akan menjadi tugas 2 saya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan definisi dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Menurut pakar kepemimpinan yang terkenal yaitu John Maxwell, ia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, memfasilitasi pertumbuhan, dan menciptakan perubahan. John Maxwell juga mengatakan bahwa kepemimpinan dapat membawa pengaruh baik atau buruk dalam segala aspek kehidupan organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan perbedaan dari pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin merujuk pada individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain menuju tujuan tertentu sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan kepemimpinan adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk memotivasi bawahannya. Jadi, kepemimpinan atau leadership itu tidak terus dilihat hanya dari posisi atau jabatannya saja. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan perbedaan dari pemimpin dan non-pemimpin. Seorang pemimpin pastinya memberikan inspirasi kepada bawahannya dalam menjalankan tugas. Tetapi seorang non-pemimpin ini hanya memberikan dorongan kepada bawahannya saja dalam menjalankan tugas. Seorang pemimpin dapat menyelesaikan pekerjaannya dan mengembangkan bawahannya. Karena seorang pemimpin yang baik menginginkan bawahannya berkembang. Tetapi seorang non-pemimpin, dia dapat menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia juga rela mengorbankan bawahannya dalam menjalankan tugas yang ia miliki. Selanjutnya, seorang pemimpin juga dapat memberikan contoh kepada bawahannya cara melakukan pekerjaannya. Dia memastikan bawahannya apakah bawahannya sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ataukah tidak. Tetapi seorang non-pemimpin, dia menanamkan perasaan takut kepada bawahannya dan memberikan ancaman. Misalkan seorang bawahannya diberikan tugas dan diancam, misalkan tidak selesai pada hari Senin, itu akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, seorang pemimpin ini dapat menerima apa saja kekurangan dan kewajiban-kewajiban yang ia miliki. Tetapi seorang non-pemimpin dapat melimpahkan kewajibannya kepada bawahannya atau orang lain. Contohnya seperti tadi, ia misalkan mendapatkan tugas, tapi yang mengerjakannya orang lain. Dan yang terakhir, seorang pemimpin ini dapat memperbaiki segala kesalahannya dan kekeliruan. Jadi ketika ada kesalahan yang dilakukannya, seorang pemimpin ini tidak merasa takut untuk mengakui dan dia bahkan memiliki niat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tetapi seorang non-pemimpin itu dia melimpahkan kesalahannya kepada orang lain apabila terdapat kekeliruan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan 5 tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe kepemimpinan otokratik atau otoriter. Nah, pada tipe kepemimpinan otokratik ini adalah pemimpin yang memiliki kendali penuh atas keputusan dan prosedur. Ia tidak melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan serta menerapkan pengawasan yang ketat. Kelebihan dari tipe ini, keputusan yang akan diambil itu lebih cepat karena tidak melibatkan banyak orang. Karena memiliki karakter yang tegas, tipe pemimpin yang tidak segan untuk menegur bawahannya jika bawahannya berbuat salah. Nah, kelemahan dari tipe ini, suasana organisasi atau perusahaan akan lebih kaku karena pengawasan yang cukup ketat. Juga bawahan akan merasa tertekan dan kurang berkembangnya kreativitas bawahan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua ada tipe demokratis. Jadi pemimpin demokratis ini kebalikannya dari pemimpin otokratik atau otoriter tadi.
Jadi pemimpin demokratis ini adalah pemimpin yang melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan, mendorong partisipasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, serta memberikan apresiasi atau reward kepada bawahannya. Nah, kelebihan dari tipe pemimpin demokratis ini yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahannya itu harmonis dan tidak kaku. Juga bawahan dapat mengembangkan diri karena turut aktif dalam pengambilan keputusan, dan bawahannya akan merasa dihargai atas pencapaian yang sudah dilakukannya. Kelemahan dari tipe ini, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Karena diambil secara musyawarah, pastinya akan sulit dalam mencapai mufakat atau keputusan bersama, karena pendapat setiap orang pastinya berbeda-beda. Yang ketiga, ada tipe pemimpin paternalistik. Jadi, pemimpin yang memiliki sikap melindungi dan mengarahkan bawahannya serta menganggap dirinya itu sebagai orang tua. Jadi, tipe kepemimpinan paternalistik ini menganggap bahwa dirinya itu orang tua dan bawahannya itu adalah anak-anak mereka. Jadi, tipe ini jarang memberikan kesempatan bagi bawahannya untuk berinisiatif. Kelebihan dari tipe ini pastinya pemimpin memiliki sifat yang tegas dalam pengambilan keputusan, dan bawahan akan merasa aman karena mendapatkan perlindungan dari atasannya. Kelemahan dari tipe ini, keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah karena menganggap dirinya sudah benar dalam mengambil keputusan. Bawahan akan kurang berinisiatif juga dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan untuk pengambilan keputusan. Contohnya, pada tipe paternalistik ini adalah seorang guru yang melindungi muridnya. Jadi guru ini masih menganggap muridnya itu perlu bimbingan dan jarang memberi kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, ada tipe militeristik. Jadi tipe kepemimpinan militeristik ini adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin yang tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formalisasinya tinggi. Tipe ini juga menerapkan sistem komando dalam penggerakan bawahannya untuk melakukan perintah. Juga biasanya tipe ini menggunakan pangkat dan jabatannya dalam mempengaruhi bawahannya untuk bertindak. Kelebihan dari tipe ini pastinya tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Bawahan juga akan merasa disiplin karena memiliki formalisasi yang tinggi, dan bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Kekurangan dari tipe ini, suasana cenderung kaku karena lingkungan yang memiliki formalisasi yang tinggi. Pemimpin kurang dalam menerima kritikan dan saran dari bawahan, sehingga bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras dari pemimpin. Contohnya dari tipe militeristik ini adalah seorang TNI. Yang terakhir adalah tipe karismatik. Nah, pemimpin mampu mempengaruhi dan menginspirasi pengikut atau bawahannya melalui pesona pribadi dan visi maupun misi yang kuat. Nah, tipe ini pastinya pemimpin ini memiliki daya tarik besar sehingga tanpa diminta bawahannya akan memberikan penghormatan. Kelebihan dari tipe ini dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas, dapat mengembangkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat, bisa mendapatkan pengikut dengan massa besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga bisa dipercaya. Dan kekurangan dari tipe ini, para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang beresiko. Nah, pemimpin karismatik ini juga cenderung memiliki khayalan yang dilakukannya pasti dia menganggap benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya kepada dia. Contoh dari tipe karismatik ini adalah Presiden Soekarno yang memiliki daya tarik besar dan mampu memotivasi rakyat melalui karisma dan visi misi yang ia miliki. Sekian pemaparan kembali materi kepemimpinan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.